Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pengembangan kompetensi profesional guru. Perkenalkan, nama saya Andi Ningsi Nabila sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Isna Nurfizat Rajutisna sebagai pemateri. Fedila sebagai anggota. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya dan saya beri waktu selama 3 menit. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri untuk maju mempresentasikan makalahnya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, coba bayangkan kalau kita naik kendaraan tanpa supir yang tahu arah atau ikut kelas, tapi gurunya sendiri belum siap untuk mengajar. Nah, di dalam dunia pendidikan, guru itu ibarat supirnya. Supaya bisa membawa peserta didik ke tempat tujuan dengan selamat dan menyenangkan, guru perlu bekal yang disebut kompetensi profesional. Nah, itulah yang akan saya bahas pada hari ini tentang betapa pentingnya seorang guru untuk terus belajar dan terus berkembang supaya bisa menjadi pendidik yang hebat di zaman modern ini. Buat yang belum tahu kompetensi profesional itu apa, nah di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional sendiri adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pelajaran, cara mengajar yang tepat, memanfaatkan teknologi, serta bersikap etis dan punya integritas. Jadi bukan cuma pintar, guru juga harus tahu cara menyampaikan dengan baik dan punya integritas. Nah, kenapa ini harus dikembangkan? Kompetensi guru ini harus dikembangkan karena dunia terus berubah, terutama sejak pandemi dan munculnya kurikulum merdeka. Guru tidak bisa mengajar cuma pakai cara lama. Mereka harus terus berkembang supaya bisa menyampaikan pelajaran yang menarik, relevan, dan cocok dengan kebutuhan anak sekarang yang sudah melek teknologi. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Ada banyak cara yang bisa dilakukan ya. Contohnya seperti ikut PPG, workshop, MGMP, atau pelatihan daring. Buat yang belum tahu MGMP itu apa, MGMP itu sendiri adalah singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP ini merupakan forum atau wadah tempat berkumpulnya guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Nah, selain beberapa cara tadi, guru juga bisa melakukan kolaborasi antar rekan kerja, bisa menciptakan inovasi pembelajaran digital, atau melakukan refleksi diri dan penelitian tindakan kelas untuk terus berkembang. Lalu ada beberapa kendala serta solusinya bagaimana. Nah, adapun kendalanya itu mungkin contohnya seperti keterbatasan waktu, dana, dan akses pelatihan. Nah, semua itu bisa diatasi kalau ada dukungan dari sekolah, pemerintah, atau lingkungan sekitar. Misalnya pelatihan gratis, inovasi digital, atau budaya saling belajar antar guru. Jadi intinya, guru itu bukan profesi yang selesai setelah lulus kuliah, tapi profesi yang terus berkembang, terus berjalan. Karena guru sejati itu bukan yang merasa paling tahu, tapi yang mau terus berkembang. Semakin profesional gurunya, semakin keren pula semakin keren pula generasi yang akan dia bimbing. Semoga setelah ini kita semua menjadi makin semangat untuk menjadi guru yang tidak cuma mengajar, tapi juga menginspirasi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kompetensi profesional guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Untuk itu mungkin saya minta untuk beri aplaus kepada pemateri.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik. Saya dari Perkenalkan, nama saya Keso Martin, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya di halaman 11. Di sini kan ada pendidikan profesi guru atau yang dimaksud dengan PPG. Jadi pertanyaan saya, mengapa PPG menjadi fondasi utama dalam menyiapkan guru profesional? Terima kasih, itu saja. Oke, baik. Mungkin jelas ya pertanyaannya. Oke, mungkin yang akan menjawab pertanyaannya yaitu anggota kelompok kami, yaitu Fedila. Kepada Fedila, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik. Perkenalkan, nama saya Fedila. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di sini pertanyaannya, mengapa PPG menjadi pondasi utama dalam menyiapkan guru profesional? Karena PPG membantu meningkatkan kapasitas pedagogik, teknologi dan komunikasi serta menjadikan guru lebih siap menghadapi di era masa yang akan datang. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kepada kelompok 4, apakah sudah memahami jawaban dari kelompok kami? Saya sebagai kelompok 4, saya sudah memahami dengan jawaban yang kalian berikan. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutup. Oke, dari diskusi yang disampaikan tadi, kita tarik kesimpulan bahwa kompetensi profesional merupakan fondasi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.